dilanjutkan. Contoh Arba'in Maqdisiyah itu sudah diambil, sudah didengarkan oleh pengurus dan mereka sudah siap untuk menyampaikan itu. Seandainya apa namanya, kalau ada sesuatu yang terjadi. Harapannya begitu, tapi belum bisa maksimal kemarin ini, Ustaz. Alhamdulillah juga di sana tuh banyak didampingi sama teman-teman Aqsa, sama Ahmad, yang teman-teman dulu ya, teman-teman yang orang Palestina gitu ya, Ahmad Eliano gitu kan. Jadi ya, terus juga tour guide kita juga alhamdulillah juga tuh banyak membantu juga tuh. Saya sempat jalan-jalan di ini, di Yerusalem tuh, di perkampungannya Yahudi Ortodoks. Yang guide-nya siapa? Yang guide-nya Mustafa. Oh, bukan Firas lagi. Mustafa ini dia orang Turki, Zat. Orang Turki tapi tinggal di Israel saat ini. Keluarga negaranya masih Turki, cuma dia dokter dia. Bisa 7 bahasa. Sempat berapa bulan di Malang tuh belajar bahasa Indonesia. Masya Allah. Insya Allah lah. Nah, jadi harus banyak kader-kader nih. Ya, tugasnya Sekjen Spirit of Aqsa nih, menciptakan banyak kader nih. Siap, insya Allah. Ustaz Rifin tuh. Kalau next kita berangkat dengan lebih siap lagi, Ustaz. Insya Allah. Baik, Ustaz, ini izin kita mulai ya. Bismillah, silakan. Nanti di sana sudah terlalu siang. Nah, izin mulai, Ustaz ya. Tafadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang tanpa keduanya tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian sholawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah terus istiqomahkan kita untuk terus berada di barisan beliau sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini mengawali Jumat pertama di bulan Desember ini, Allah masih izinkan kita duduk bersama di majelis penuh kemuliaan ini mentadaburi kepribadian Rasulullah, membahas kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmizi bersama bimbingan dari guru kita Ustadz Dr. Umar Makkah hafizahullah taala. Semoga Allah terus jaga beliau dan keluarganya sehingga terus beliau bisa istiqomah juga mendampingi kita mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama persiapkan lingkungan di sekitar kita. Sangat lebih baik kalau kita sudah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, kita bersihkan juga hati kita dan kita luruskan niat kita agar hadirnya kita di majelis ini kita niatkan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amala mutaqabbala. Mari kita persiapkan buku yang sudah kita miliki. Kita saat ini akan membahas bab 37 dengan judul Apresiasi Rasulullah terhadap syair. Dan sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustaz Dr. Umar Makkah hafizahullah taala. Tafadhol maskuran Ustaz. Ya, barakallahu fiik, udah Syafar dan seluruh pengurus Hijratul Kahfa yang sudah Masya Allah menyiapkan silaturahim, kajian Syama'il Muhammad yang rutin kita adakan setiap pekan pertama atau Jumat pertama setiap bulannya. Tanpa terasa, Allahu Akbar, dari mulai bab pertama tentang fisik baginda Rasulullah, manusia yang Allah berikan kesempurnaan tak hanya pada fisiknya, tetapi kepada sifat akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lalu kemudian Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Alhamdulillah kita sudah sampai di bab 37 dari kitab ini. Dari 56 bab. Artinya tersisa kurang lebih 20 bab lagi insyaallah dari kitab Syama'il Muhammad, dan kita selesaikan kitab ini. Mudah-mudahan setiap pertemuan semakin mendekatkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Masya Allah, waktu kajian ini oleh teman-teman HK dipilih hari Jumat ba'da salat subuh, Sayyidul Ayyam, hari di mana kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Zikir terbaik di hari Jumat di antaranya adalah bersalawat kepada manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pembahasan kita, kitab Syama'il bab ke-37, Ma ja'a fi sifati kalami Rasulillah fi syi'r. Bab ungkapan, perkataan, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi syair. Apakah Nabi juga pernah mengungkapkan syair? Adakah kemudian di antara ucapan-ucapan Nabi bukan Quran, bukan hadis, tapi dia adalah syair-syair yang kemudian disebutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim atau jamaah Hijratul Kahfi yang dirahmati Allah dimanapun berada, mengawali lanjutan pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah rahmatullah yang telah bergabung pada kajian kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis kita ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang senantiasa mendoakan, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah rahmat Allah, majlis perkumpulan pertemuan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan perkumpulan dan majlis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di pertemuan sebelumnya, bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang bab maja'a fi mizahi Rasulillah. Allahu akbar. Kita sudah dibuat terkagum-kagum mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ternyata bercanda. Sampai sahabat ketika Rasulullah bercanda kepada mereka berkata, "Ya Rasulullah, atuda'ibuna?" Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah engkau juga bercanda dengan kami? Nabi berkata, ya, walakin la aqulu illa haqqa. Akan tetapi, kata Nabi, aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Ini menjelaskan kepada kita banyak ibrah, pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik masih bercanda dengan sahabatnya, menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati baginda Rasulullah sampai masih mau bercanda dengan sahabat-sahabat, bahkan dengan sahabatnya yang mungkin sebagian orang dianggap biasa saja, yaitu sahabat Nabi yang bernama Zahir, yang datang dari Badiah, dari pelosok atau di perkampungan pegunungan Arab, datang ke kota Madinah untuk menjual barang-barangnya. Ada riwayat mengatakan Zahir memiliki penampilan, mohon maaf, yang kurang baik. Akan tetapi itu tidak membuat baginda Rasulullah tidak bercanda dengan sahabatnya Zahir.
Mudah-mudahan ketawaduan Rasulullah Allah mampukan kita untuk juga meneladaninya. Jamaah rahmat Allah. Tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali Allah mampukan kita mengikuti jejak baginda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan insyaallah dengan semakin mengenali baginda Rasulullah, mengkaji syama'il pribadi mulia dan agung baginda Rasulullah, ini semakin mendekatkan, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang akan mendekatkan surga kita dengan surga Nabi adalah, sudahkah kita mencintai Rasulullah sebagaimana yang diinginkan Allah dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Nabi sekedar untuk bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Wahai utusan Allah, kapan terjadinya kiamat? Nabi berbalik bertanya, "Wa madza a'adatta laha?" Wahai sahabatku, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Sahabat ini menjawab, "Qala ya Rasulullah, aku belum punya bekal yang banyak, illa kecuali innani uhibbullaha wa rasulah." Satu-satunya bekal atau salah satu bekal yang sudah aku siapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya. Saat itu Nabi berkata kepada sahabat tersebut, "Anta ma'aman ahbat." Ketahuilah, engkau kelak di surga di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Artinya, dengan kecintaannya kepada Nabi menjadi sebab Allah akan jadikan surganya didekatkan dengan surga Nabi. Mudah-mudahan kita pun termasuk di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh host kita, membawa acara kita Uda Syafar, bahwa pembahasan kita insyaallah adalah terkait ma jaa fi sifati kalami Rasulillah fi syi'r. Perkataan, ucapan, ungkapan Nabi terkait dengan syair. Terkait dengan syair. Apakah Nabi SAW juga pernah mengungkapkan kata syair selain Quran? Sebagaimana kita tahu, jamaah rahmatullah Allah, tidaklah Quran diturunkan Allah kepada Nabi, tidaklah Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah Quraisy, di tengah jazirah Arab saat itu, kecuali orang-orang Arab saat itu berada di puncak sastra mereka. Setiap Nabi itu, setiap Rasul yang diutus oleh Allah, yu'ayyat bil mu'jizat, akan dikuatkan Allah dengan mu'jizat yang mereka miliki. Nabi Musa alaihi salam, apa mu'jizatnya? Mu'jizat Nabi Musa itu adalah membelah lautan, tongkatnya berubah menjadi ular, jika dipukulkan, dilemparkan berubah menjadi ular, tangannya jika dikeluarkan dari sakunya akan mengeluarkan cahaya putih. Ini sesuai dengan masa zaman di mana Musa hidup saat itu. Di antara penjelasan ulama kita bahwa Nabi Musa hidup di masa puncak peradaban sihir dalam kehidupan umat manusia. Maka mukjizat Nabi Musa membungkam semua penyihir. Sehingga kita tahu yang beriman kepada Nabi Musa malah penyihir. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Walau para penyihir ini kemudian diancam, dibunuh, disalib oleh Firaun, itu tidak menggoyahkan iman sebagian di antara para penyihir. Nabi Isa alaihi salam, jemaah rahmatullah, ketika diutus oleh Allah juga diperkuat oleh Allah dengan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Isa? Nabi Isa alaihi salam di antara mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan ulama, ini juga sesuai dengan masa kondisi manusia di masa Nabi Isa alaihi salam. Kondisi manusia di zaman Nabi Isa sedang berada di puncak peradaban medis mereka, pengobatan mereka. Maka mukjizat Nabi Isa alaihi salam membungkam mereka yang menyombongkan kemampuan medis mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa mukjizat terbesar Rasulullah? Al-Quranul Karim, yang membungkam sastra Arab saat itu.
Kita tahu bagaimana kondisi Jazirah Arab ketika Nabi SAW diutus. Orang-orang Arab berbangga jika di antara kerabat mereka, jika di antara keluarga mereka ada seorang penyair. Bahkan di Jazirah Arab saat itu ada pasar-pasar di mana para penyair akan berkumpul. Ada Suq Uqal, pasar Uqal, Suq Majinnah, pasar Majinnah, Suq Dzul Majaz atau pasar Dzul Majaz. Ini adalah pasar-pasar yang terkenal di masa itu, di mana orang-orang Arab akan berkumpul, lalu kemudian para penyair-penyair itu akan menyebutkan syair-syair, bait-bait syair-syair mereka, dan itu akan mengangkat taraf kehidupan mereka. Itu akan membuat mereka terkenal, dan tak jarang kemudian ada banyak orang untuk menjadikan putrinya atau menjadikan anaknya pasangan dari putra atau putri-putri mereka, karena kekuatan mereka dalam bersyair. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi bukan syair. Al-Qur'an bukan syair. Allah tegaskan dalam Quran surah ke-36. Surah 36 yaitu surah Yasin ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Dan kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Jadi yang diberikan Allah atau diturunkan Allah kepada Nabi itu bukan level syair. Itu kenapa kemudian Quran membungkam para sastrawan saat itu. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepada kekasih kami, kepada Rasul kami. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas baginya, bagi Nabi. Wa ma yanbaghi lahu, tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyair. Syair tidak layak baginya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, peringatan, dan kitab yang memberikan penerangan. Sampai di sini, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Ulama kemudian menjelaskan, apakah Nabi sama sekali tidak pernah mengatakan syair? Karena di Quran surah Yasin yang tadi kita bacakan, wa ma yanbagilah, syair itu tidak pantas bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita perjelas insyaallah dalam pembahasan kita hari ini. Apakah Nabi pernah mengucapkan syair? Karena Quran jauh lebih dahsyat daripada syair. Dan ini kita ketahui dijelaskan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak sahabat yang kemudian akhirnya, berapa banyak sahabat yang akhirnya masuk Islam ketika sebelumnya mereka diprovokasi untuk tidak mendengarkan Quran. Di antaranya adalah sahabat At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi, salah satu pemimpin kabilah Bani Daus di Jeddah saat itu, yang ketika ia datang ke Mekah, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mulai ketakutan. Takut kalau At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus, sampai mendengarkan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi. Karena mereka tahu yang diucapkan Nabi itu lebih kuat dari syiar. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna minasy-syi'ri la hikmah. Di antara syair, bait-bait syair itu ada yang menjadi hikmah, ada yang menggugah hati, ada yang membuat orang itu kemudian teringat kepada Tuhannya, ada yang mendekatkan orang kepada Rabbnya. Walau tidak jarang juga ada banyak syair yang melalaikan, ada banyak syair yang di dalamnya maksiat, kefasikan, bahkan tidak sedikit bait-bait syair yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi ketika datang ke Mekah untuk umrah, lalu kemudian pembesar-pembesar Quraisy ketakutan kalau pemimpin kabilah Daus ini, At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi, bertemu dengan Nabi. Terlebih kalau dia sampai mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Maka mereka mulai mendatangi Tufail ibn Amru Ad-Dausi, memprovokasinya untuk tidak bertemu dengan Nabi, mengatakan bahwa pemuda ini memecah belah Quraisy, memisahkan laki-laki dan istrinya, anak dengan orang tuanya, maka jangan pernah engkau mendengarkan ucapannya karena engkau pasti akan tersihir. Namun At-Tufail ibn Amri Ad-Dausi berkata dalam dirinya, saya ini orang cerdas. Saya ini pernah mendengarkan syair
dan saya ini tahu betul sihir. Maka ia kemudian melepaskan penyumpal telinganya dan kemudian ia akhirnya mendengarkan beberapa ayat yang dibaca oleh Nabi SAW yang akhirnya itu menjadi sebab ia kemudian berkata dalam dirinya, saya pernah mendengarkan syair dan saya pernah mendengarkan sihir, dan apa yang diucapkan Muhammad, wallah demi Allah bukanlah syair dan bukanlah sihir. Dan akhirnya setelah ia bertemu dengan Nabi, Nabi membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya dengan wasilah ini sahabat At-Tufail ibn Amru Ad-Dawsi masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, sahabat inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Abu Hurairah merupakan anggota dari kabilah sahabat At-Tufail ibn Amru Ad-Dawsi. Ini muqaddimah. Jamaah rahmatullah Allah, dan kita akan mulai mendengarkan hadis-hadis yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilun Nabi, bab tentang ungkapan, ucapan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi syair. Hadis pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum qalat qila laha. Ibunda Aisyah menjelaskan bahwa ia pernah ditanya, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'r? Apakah Nabi pernah menyampaikan syair dalam ungkapannya, dalam perkataan dan pembicaraannya? Hal kana yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'r? Apakah Nabi pernah mengungkapkan, mengeluarkan, mengatakan sesuatu dari syair? Qalat kana yatamatsalu bi syi'ri Ibni Rawahah. Ibunda Aisyah kemudian menjawab, ya, Nabi pernah menyebutkan, mengungkapkan ungkapan syair. Di antaranya adalah syair yang biasa diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi pernah mengungkapkan atau berkata, menyebutkan syair. Dan syair yang diucapkan Nabi adalah syair yang biasa diucapkan sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibn Rawaha. Siapapun pencinta sirah nabawiyah, yang menikmati sirah nabawiyah, pasti kenal dengan sahabat Abdullah bin Rawaha. Allahu Akbar. Salah satu dari 3 syu'ara'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha al-Ansari, sahabat dari kalangan Ansar yang gugur syahid di perang Mu'tah. Sayangnya udah syafar, yang baru balik dari Palestina, Masya Allah, barakallahu fiik, baru balik dari salat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan beliau dengan rombongannya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, bahwa Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, siapapun yang datang salat di Masjidil Aqsa, semoga ketika ia kembali setelah diampunkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir kembali. Namun qadar Allah, ketika udah syafar di Jordan, tidak sempat ke Mu'tah. Padahal di Mu'tah adalah saksi bagaimana keberanian Abdullah bin Rawaha. Bahkan di sana kuburan sahabat Abdullah ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha, ini kita bahas sedikit karena ternyata Nabi itu pernah mengungkapkan syair. Di antaranya adalah syair yang biasa diucapkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha salah satu dari 3 syu'ara an-Nabi, salah satu dari 3 penyair Nabi yang menjadikan syairnya sebagai senjata membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya ummatal Islam, ini nasihat bagi setiap di antara kita. Siapapun yang di antara kita yang mungkin punya kekuatan dalam tulisannya, maka engkau bisa membela agama Allah, engkau bisa membela agamamu, engkau bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti Abdullah bin Rawaha, salah satu dari 3 penyair Nabi. Karena kita tahu bahwa penyair-penyair Nabi yang terkenal adalah 1, Hassan ibn Thabit radhiyallahu an. Yang kedua adalah Abdullah bin Rawaha, yang ternyata syairnya atau yang biasa diucapkan oleh sahabat ini juga biasa diungkapkan atau pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Ka'ab ibn Malik. Ini
3 penyair ulung, dan ini penting untuk kita ketahui, mengenal sahabat-sahabat Rasulullah. Dan tidak banyak penyair yang ada di sekitar Nabi yang menggunakan syairnya untuk membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, sedikit tambahannya, salah satu dari 3 komandan perang Mu'tah yang dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'tah salah satu perang besar yang disebutkan dalam sejarah, salah satu peperangan menuju pembebasan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Ketika 3.000 pasukan kaum muslimin, dengarkan, 3.000 pasukan kaum muslimin berhadap-hadapan atau melawan 200.000 pasukan Romawi. Allahu Akbar. 3.000 berhadapan dengan 200.000. Kalau kita ada di 3.000 itu bagaimana sikap kita? Nah, Abdullah bin Rawaha, jamaah rahmatullah, salah satu dari 3 komandan yang dipilih oleh Rasulullah. Kata Nabi, yang menjadi komandan kalian adalah Zaid ibn Harithah. Adalah kekasih Rasulullah, Zaid ibn Harithah, yang bekas budak Nabi yang pernah Nabi angkat sebagai anak angkatnya, bahkan Nabi menyematkan namanya di belakang nama sahabat ini, Zaid ibn Harithah. Fa in qutila Zaid, kalau Zaid ibn Harithah terbunuh, maka Nabi ya'khudhur rayah, maka bendera kepemimpinan diambil oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Fa in qutila Ja'faran, dan apabila Ja'far terbunuh, maka hendaklah bendera kepemimpinan umat ini diambil oleh sahabatku Abdullah bin Rawaha. Allahu Akbar. Nabi berada di Madinah, mengumpulkan sahabatnya, mengikuti perkembangan perang Mu'tah. Ketika Zaid ibn Harithah terbunuh, Nabi menundukkan kepalanya lalu berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qutila Zaid." Ketahuilah wahai sahabatku, saat ini sahabatku Zaid ibn Harithah gugur syahid. Lalu Nabi tahu bahwa bendera saat itu diambil oleh Ja'far, dan ketika Ja'far ibn Abi Thalib yang kedua tangannya ditebas karena mempertahankan liwa bendera Nabi, sampai ia kemudian tersungkur ketika ditusuk oleh senjata-senjata musuh, Nabi pun kembali menundukkan kepalanya lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sampai akhirnya bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha, sahabat Rasulullah SAW, sekaligus penyair Nabi SAW, dan akhirnya pun beliau gugur syahid, sehingga Nabi kembali tunduk lalu kemudian berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sahabatku Abdullah bin Rawaha telah gugur syahid di medan Mu'tah. Apa bait syair Abdullah bin Rawaha yang pernah dikatakan Nabi? Qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibni Rawaha wa yatamathalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Ini adalah penggalan bait syair yang biasa diucapkan Abdullah bin Rawaha, walau sebagian mengatakan ini bukanlah syair buatan Abdullah bin Rawaha, tapi ini adalah syair buatan salah seorang penyair jahiliyah, Tarfah ibnul Abd, yang mungkin pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Rawaha, dan itu didengarkan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi pun kemudian mengungkapkan syair yang pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah ibn Rawaha, yang bait ini penggalannya adalah, "Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila." Hari-hari masa akan memperlihatkan kepadamu sesuatu yang hari ini tidak engkau ketahui. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Dan seseorang kelak akan datang memberimu berita yang tidak engkau tunggu-tunggu, bahkan berita yang engkau tidak persiapkan dirimu untuk menerima itu. Ini menunjukkan, jamaah rahmatullah, atau hadis pertama ini memberikan kita beberapa faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengucapkan syair yang biasa diucapkan sahabatnya oleh atau orang-orang yang ada di Jazirah Arab saat itu. Sebelum saya lanjut, jamaah rahmatullah, ketika sahabat Nabi mengungkapkan, menjelaskan dalam riwayat mereka tentang syair-syair Nabi, ini menunjukkan perhatian sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hampir tidak ada sesuatu yang kemudian pernah dilakukan Nabi atau yang ada dalam diri Rasulullah SAW kecuali sahabat-sahabat Rasulullah sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kemudian riwayat-riwayat tersebut
sampai kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengenal Rasulullah walau kita tidak ditakdirkan Allah melihat langsung hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita mengatakan kita berat untuk mengenal Nabi karena kita tidak hidup di masa Nabi, kita tidak berada di masa Rasulullah, kita tidak pernah melihat Rasulullah. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu tentang nabimu kecuali para sahabat yang pernah melihat Rasulullah menyampaikan itu kepada kita semua. Sampai jumlah ubannya Nabi juga disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar atau kemudian sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis kedua, jamaah rahmati Allah. Hadis kedua di bab ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidaklah aneh karena Nabi pernah mendoakan khusus sahabat ini agar apapun yang didengarkannya dari Nabi tidak akan pernah dilupa oleh sahabat ini. Itu kenapa jamaah rahmatullah Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Termasuk hadis yang kali ini tentang syair. Ungkapan Nabi terkait syair dan sikap Nabi terhadap syair. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, atau Rasulullah pernah berkata sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-syair. Kalimat yang paling jujur dikatakan oleh para penyair. Inna asdaqa kalimatin qalaha asy-syair. Kalimat yang paling benar, kalimat yang paling baik yang pernah diucapkan oleh para penyair. Kalimatul labid, yaitu ungkapan labid dalam syairnya. Siapa labid? Ini pujian dari baginda Rasul bahwa syair yang paling baik, syair yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh para penyair adalah syairnya labid. Labid, nama lengkapnya adalah Labid ibn Rabi'ah radhiyallahu an. Salah seorang sahabat Nabi dan juga termasuk terkenal dengan salah satu syu'ara'ul jahiliyah. Para penyair masa jahiliyah. Mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ia mendengarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mendengarkan ayat-ayat Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ia adalah seorang penyair ulung. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Diriwayatkan bahwa sahabat ini Labid ibn Rabi'ah al-Ansari radhiyallahu an, yang merupakan penyair ulung, menulis ribuan bait syair yang banyak diungkapkan oleh orang-orang Arab di masanya. Namun setelah ia mendengarkan Quran dan ia mendapati Quran membungkam semua sastrawan Arab saat itu, dan ketika ia mendengarkan Quran, ia mendapati bahwa syairnya tidak ada apa-apanya di hadapan ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan setelah beliau masuk Islam, Labid mulai menyibukkan dirinya menghafal Quran. Allahu Akbar. Labid ibn Rabi'ah, seorang penyair di masa jahiliyah, terkenal dengan syair-syairnya. Tapi ketika ia sudah mendengarkan Quran dan setelah dia masuk Islam, ia mulai menyibukkan dirinya menghafal Quran karena mendapati Quran tak tertandingi dibanding syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab saat itu. Bahkan sampai disebutkan sahabat Labid ibn Rabi'ah, jamaah rahmat Allah, setelah dia masuk Islam, meninggalkan bakatnya, meninggalkan keahliannya berpuisi, menyibukkan dirinya dengan Quran. Bahkan disebutkan setelah dia masuk Islam, ia tidak lagi kemudian menyibukkan dirinya dengan syair dan tidak menulis setelah dia masuk Islam kecuali satu bait syair. Allahu Akbar. Jadi setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan syairnya. Dia sibukkan dirinya dengan Quran. Bahkan tidak menulis syair setelah itu. Kecuali disebutkan bahwa Labid ibn Rabi'ah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia masuk Islam dan meninggalkan keahliannya, kepakarannya dalam syair, dalam membuat syair,
mengubah syair, ia tidak menulis kecuali satu bait syair yang kemudian diabadikan dalam buku-buku sirah. Alhamdulillahi allam ya'tini ajali. Segala puji hanya milik Allah yang tidak mendatangkan ajalku kepadaku. Hatta labistu minal islami sirbala. Jadi segala puji bagi Allah. Ini syair terakhir yang beliau tulis. Setelah masuk Islam, sudah dia tinggalkan syairnya dan tidak menulis kecuali satu bait ini. Alhamdulillah lam ya'tini ajali. Segala puji bagi Allah yang tidak mendatangkan ajalku kepadaku. Hatta labistu minal islami sirbala. Sampai aku mengenyam dalam Islam nafas kedamaian. Ini sahabat Nabi sedikit, Labid ibn Rabi'ah al-Ansari radhiyallahu an, yang kata Nabi, sebaik-baik syair yang pernah diucapkan, syair yang paling jujur yang pernah diungkapkan oleh para penyair adalah syairnya sahabatku Labid ibn Rabi'ah al-Ansari radhiyallahu an. Nah, apa syair yang pernah diungkapkan oleh sahabat Labid ibn Rabi'ah yang juga diungkapkan oleh Nabi bahwa inilah syair yang paling jujur, inilah syair yang paling baik yang pernah ada. Labid pernah menulis dalam syairnya, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Kata Labid dalam sebuah bait syairnya, ala kullu syai' ma khalallah, segala sesuatu selain Allah batilun, pasti akan sirna. Ala kullu syai'in ma khalallah batilun, segala sesuatu selain Allah pasti akan binasa. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surah Ar-Rahman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lalu kemudian Abu Hurairah melanjutkan riwayatnya, wa kada Umayyah bin Abi Salt an yuslim. Hampir-hampir saja Umayyah ibnu Abi Salt itu masuk Islam. Nah, siapa Umayyah ibnu Abi Salt yang katanya hampir masuk Islam? Ini juga seorang penyair. Seorang penyair ahli ibadah di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul. Umayyah ibnu Abi Salt termasuk ahli ibadah yang banyak menyebutkan dalam syairnya tentang pujiannya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya penyair ini Umayyah ibnu Abi Salt, sebentar saya adjust dulu. Ya, jamaah rahmat Allah, mudah-mudahan suaranya tetap jelas. Sayangnya Umayyah ibnu Abi Salt tidak seperti sahabat Labid ibn Rabi'ah, penyair ulum, salah satu penyair ulum masa jahiliyah. Namun ketika ia mendengarkan Quran, Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan akhirnya ia menghabiskan waktunya setelah itu hafal Quran. Ia menerima Islam dan menghabiskan waktunya menghafal Quran, meninggalkan bahkan syairnya dan tidak menulis kecuali satu bait syair yang sudah kita bacakan. Umayyah ibnu Abi Salt tidak seperti sahabat Labid ibn Rabi'ah. Ia mendengarkan Nabi SAW, bahkan ia juga sempat mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, dan saat itu dia berkata, demi Allah ini bukan syair, ini lebih dahsyat dari syair. Sayangnya ia memilih untuk tidak masuk Islam. Ada di antara penjelasan bahwa ada hiqd, ada hasad, iri yang kemudian membuatnya ia kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Hadis kedua ini jemaah rahmat Allah memberikan kita banyak faedah, di antaranya bahwa hadis ini kembali menguatkan, menegaskan Nabi SAW. Walau Allah telah turunkan Quran kepadanya, tapi Nabi juga tetap menyebutkan, mengungkapkan beberapa syair-syair yang benar. Yang kedua, Nabi mengungkapkan syair, akan tetapi syair yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah syair yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Syair yang di dalamnya ada kebenaran. Ini juga menjadi pengingat bagi kita jamaah rahmatullah, bagi yang punya keahlian menulis sastra, tulislah sastra. Belalah agama Allah dengan keahlian yang Allah berikan kepada kita, tapi hati-hati jangan sampai di balik sastra-sastra yang kita tulis ini ada kemungkaran, ada kefasikan, ada hawa nafsu di sana yang kemudian itu akan menjadi pemberat
bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibrah ketiga, hidayah ketiga atau pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, hidayah itu milik Allah. Ada orang, Allahu Akbar, dibukakan hidayah oleh Allah. Seperti Labid ibn Rabi'ah, seorang penyair ulung di masa jahiliyah. Namun ketika ia mendengarkan ayat Quran, ia memilih Islam, meninggalkan syairnya dan tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan Quran. Di waktu bersamaan, Umayyah ibnu Abi Salt, yang juga merupakan sastrawan ahli ibadah, namun hiqd, kedengkiannya membuat hidayah itu terhalang dari Umayyah ibnu Abi Salt. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya masih di bab tentang sikap Rasulullah terhadap syair. Dua hadis sebelumnya sudah menegaskan bahwa Nabi juga tetap mengungkapkan syair, bait-bait syair yang biasa diungkapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Rawahah, yang kedua Labid ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Hadis ketiga jamaah rahmatullah, an Jundub ibn Abi Sufyan al-Bajali, dari Jundub bin Abi Sufyan al-Bajali, qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah. Allahu akbar. Kata Jundub ibn Sufyan al-Bajali, suatu saat salah satu jari-jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena oleh batu. Fadamiyah, sampai usbu', jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdarah. Dan ketika keluar darah dari jari Rasulullah, saat itulah Nabi berkata, hal anti illa usbu'un damiti, wahai telunjuk, engkau tak lain hanyalah sebuah telunjuk, dan saat ini engkau telah berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, tapi jangan bersedih karena lukamu, darahmu ini mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis keempat, menguatkan hadis ini dengan lafaz yang sama, bahwa Nabi suatu saat salah satu telunjuknya atau jari-jarinya itu terkena dengan batu, dan ketika jarinya mengeluarkan darah, saat itulah Nabi mengungkapkan sebuah bait syair yang didengar oleh sahabat. Sahabat yang mendengarnya adalah Jundub ibn Sufyan al-Bajali. Ketika Nabi mendapati telunjuknya berdarah, dan itu fi sabilillah, di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan kapan terjadinya. Yang pasti bahwa disebutkan di hadis ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian berkata, hal anti illa usbu'un damiti, wahai jari jemari, engkau tak lain adalah jari jemari yang saat ini engkau berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, tapi jangan bersedih karena luka yang engkau dapati saat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini menegaskan bahwa Nabi selain mengungkapkan syair, bait syair yang didengarnya dari sahabat, Nabi juga mengungkapkan syair yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, hadis ini juga memberikan kita faedah. Allahu akbar. Jangan pernah bersedih jika suatu saat engkau kesulitan, engkau kesusahan, engkau mendapati luka, namun kesulitan, kelelahan, kesusahan yang engkau dapati, bahkan luka yang engkau dapati, itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada luka yang didapati di jalan Allah kecuali kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah jemaah rahmatullah, tidak ada zikir yang kita ungkapkan di jalan Allah kecuali setiap yang mendengarkan zikir kita, tanah, bebatuan, pepohonan, akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah yang pernah kami petik dari guru kami, pernah kami ambil dari guru kami ketika dalam sebuah perjalanan dakwah di negara Afrika. Saat itu di beberapa negara di Afrika, Togo, Ghana, Benin. Ketika suatu saat di perjalanan antara negara Benin ke Ghana, lalu tiba-tiba Al-Walid, guru kami, Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, memberhentikan mobil, memerintah sopir untuk berhenti, lalu kemudian beliau mengeluarkan kepalanya. Lalu beliau berkata, lalu beliau mengangkat suaranya dengan zikir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu saya katakan, saya tanya beliau, ya Syekh, kenapa antum melakukan ini?
Lalu beliau menjawab, ibni, wahai anakku, karena saya ingin tanah ini, bebatuan yang ada di tempat ini, pepohonan yang ada di tempat ini, kelak di hadapan Allah menjadi saksi bahwa aku pernah menyebut nama Allah di atasnya. Itu zikir. Lalu bagaimana jika kemudian yang kita dapati di jalan Allah adalah luka, tangan yang kemudian terkilir, tangan yang mengeluarkan darah di jalan Allah, kelak darah dan tangan ini akan menjadi saksi. Sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Jahash, di perang Uhud memiliki doa yang berbeda. Ketika sahabat yang lain berdoa bisa membunuh musuh, sebaliknya ia meminta agar musuh memotong hidungnya dan memotong telinganya. Sa'ad ibn Abi Waqqas menjadi saksi atas hal ini. Ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata kepada putranya, wahai putraku, aku di perang Uhud pernah berdoa, namun sayangnya doa sahabatku Abdullah bin Jahash lebih baik daripada doa ayahmu, dan aku mendapati Allah mengijabah doa sahabatku Abdullah bin Jahash. Bagaimana tidak? Sebelum terjadi perang Uhud, Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata kepada Abdullah bin Jahash, wahai Abdullah bin Jahash, mari sebelum peperangan kita sama-sama berdoa. Kata Abdullah bin Jahash, silakan anda dulu yang berdoa. Lalu mulailah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allahumma ya lakini bi jaishin. Di perang Uhud ini pertemukan aku dengan tentara Quraisy yang paling hebat. Yuqatiluni wa uqatiluhu. Dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuhnya sampai engkau mampukan aku membunuh musuhmu. Diaminkan oleh Abdullah bin Jahash. Amin. Lalu giliran sahabat ini, Abdullah bin Jahash berdoa, Allahumma ya Rabb, ya Allah, pertemukan juga aku hari ini dengan tentara kafir Quraisy yang paling hebat. Yuqatiluni wa uqatiluhu. Dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuhnya sampai engkau mampukan dia ya Allah memotong hidungku dan memotong telingaku, sehingga kelak ketika engkau meminta aku menghadap di hadapanmu di padang mahsyar, lalu engkau bertanya, ya Abdullah, ada apa dengan hidungmu, ada apa dengan telingamu? Saat itu ya Allah aku akan menjawab, fika wa fi rasulik, di medan perang, di jalanmu ya Allah, membelamu dan membela kekasihmu Muhammad, hidung dan telinga ini terputus. Allahu Akbar. Ini menguatkan tidak ada luka yang kita dapati di jalan Allah kecuali akan menjadi saksi. Dan itu yang diungkapkan Nabi dalam bait syairnya. Ketika salah satu jari jemari Nabi kemudian terluka mengeluarkan darah, Rasulullah berkata, wa fi sabilillahi ma laqi. Engkau hanyalah sebuah jari yang saat ini mengeluarkan darah, akan tetapi darah ini engkau dapati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sisa beberapa hadis dan kita percepat mengingat waktu kita yang sangat terbatas di hari Jumat ini, dan ini masih hari kerja. Bisa jadi di antara ikhwah fillah yang saat ini mengikuti kajian kita ada yang sudah siap-siap berangkat untuk menuju tempat kerjanya. Hadis selanjutnya jamaah rahmat Allah diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW Al-Barra ibn Azib, merupakan sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Sahabat ini termasuk yang ditolak di perang Uhud. Jadi ketika ia mendaftar di perang Uhud, ternyata umurnya belum cukup sehingga ia ditolak. Bersama sahabat-sahabat lain ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang saat itu masih muda, masih belasan tahun umur mereka, tapi Allahu Akbar, sudah tertanam dalam dada mereka semangat untuk mati di jalan Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Abdul Al-Barra ibn Azib ditanya, atau ada orang yang berkata kepadanya, afarartum an Rasulillah ya Aba Umarah, wahai Abu Umarah, ini kunyah, panggilan dari sahabat Al-Barra ibn Azib. Wahai Al-Barra ibn Azib, Abu Umarah, afarartum an Rasulillah, apakah ketika terjadi perang Hunain tahun ke-8 Hijriah engkau termasuk yang lari meninggalkan Nabi? Karena kita tahu jamaah rahmatullah, perang Hunain adalah peperangan setelah pembebasan kota Makkah. Jumlah kaum muslimin saat itu sudah jauh lebih banyak daripada peperangan-peperangan sebelumnya. Akan tetapi sebagian sahabat saat itu mengandalkan jumlah kaum muslimin yang banyak, lalai bahwa kemenangan bukanlah dari banyaknya jumlah. Kemenangan jika Allah kemudian menurunkan nasrullah, pertolongannya. Jika kemudian kaum muslimin, para pejuang meyakini betul
bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah ketika kita sudah mengikuti semua perintah-perintah Allah atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah dan ini diabadikan Allah dalam surah Taubah ayat 25, Quran surah ke-9, Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yaum Hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian di medan peperangan yang banyak, termasuk di Hunain. Termasuk di perang Hunain, di medan Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian di waktu itu kalian merasa ujub, a'jabatkum kathratukum, dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tubni ankum syai'a. Lalu jumlah yang banyak ini kata Allah tidak menolong kalian, tidak membantu kalian sedikit pun. Di perang Hunain kita tahu bagaimana kemudian di awal peperangan jemaah rahmat Allah, kaum muslimin yang diserang secara mendadak oleh orang-orang Taif saat itu, oleh orang-orang Hawazin, penduduk penduduk kota Taif saat itu, membuat sahabat-sahabat Nabi berlarian. Maka ada yang bertanya kepada Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, "Afarartum an Rasulillah?" Apakah engkau juga wahai Al-Barra, wahai Abu Umarah, termasuk yang berlari dari medan Hunain meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Al-Barra ibn Azib? Faqal, "La wallah, ma walla Rasulullah." Kata Al-Barra ibn Azib, Abu Umarah, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, aku tidak termasuk yang lari meninggalkan Nabi. Allahu Akbar. Berarti sahabat Abu Umarah ini, Al-Barra ibn Azib, termasuk sahabat yang teguh. Sahabat yang bertahan di samping Rasul di perang Hunain. Ketika secara mendadak orang-orang Hawazin, penduduk Taif, melempari sahabat-sahabat Nabi dengan anak panah sehingga mereka berlarian. Dan di antara sahabat ada yang tetap teguh. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, di antara sahabat yang berada di sisi Rasul, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lainnya, termasuk di antaranya Al-Barra ibn Azib, yang mengatakan ketika ditanya, apakah engkau termasuk yang lari meninggalkan Nabi di perang Hunain? Lalu ia menjawab, la wallah, demi Allah, aku tidak termasuk yang lari. Lalu kemudian mengatakan, wa ma walla Rasulullah. Sebagaimana demi Allah, saat itu Nabi tetap teguh di perang Hunain, di medan Hunain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku menjadi saksinya, beliau sedikit pun tidak gentar, beliau sedikit pun tidak mundur. Walakin sur'anan nas talaqqathum Hawazin bin Naml. Walau, kata Al-Barra ibn Azib, sebagian sahabat Nabi meninggalkan Nabi karena anak panah yang dilemparkan oleh orang-orang Hawazin, orang-orang Taif. Wa Rasulullah ala baglatihi, sementara Nabi tetap berada di atas bagalnya, di atas keledainya. Wa Abu Sufyan ibnu al-Harith ibnu Abdul Muttalib akhirun bilijamiha. Jadi Al-Barra ibn Azib menceritakan kondisi Nabi saat itu. Ketika sebagian sahabat meninggalkan Nabi, Nabi tetap kokoh, tetap teguh, tetap bertahan di atas keledainya di medan Hunain. Sahabat Abu Sufyan ibnu al-Harith ibnu Abdul Muttalib yang memegang tali dari keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salah satu bait perkataan Nabi yang diabadikan dalam buku-buku sejarah, ana nabiyyu la kadzib, aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak cucu dari Abdul Muttalib. Sambil bertahan di medan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata ini, ana nabiyyu la kadzib, aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta dan tidak pantas bagi seorang nabi meninggalkan medan perang. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anak cucu dari Abdul Muttalib. Hadis ini jemaah rahmat Allah menguatkan kembali apa yang ditegaskan hadis-hadis sebelumnya, bagaimana sikap Nabi terhadap syair. Apakah Nabi menolak syair? Sama sekali tidak mengatakannya. Jawabannya tidak. Nabi mengungkapkan syair dalam ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW, baik itu syair yang pernah didengarnya dari sahabat atau kemudian syair yang diungkapkan Rasulullah SAW. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Allahu Akbar. Hadis ini juga memberikan faedah bagi kita, dan ini faedah penting mengingat kondisi umat saat ini, jamaah rahmat Allah. Kemenangan bukan dengan banyaknya jumlah.
Pelajaran dari peperangan Hunain ketika sahabat setelah pembebasan kota Makkah merasa ujub dengan jumlah mereka yang banyak. Akhirnya dipukul mundur di perang Hunain dan tidaklah bertahan di perang Hunain, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian kecil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, faedah yang bisa kita petik, kedekatan sahabat kepada Nabi, keteladanan sahabat kepada Nabi membuat mereka teguh di medan perang. Artinya, saat ini di tengah ujian yang berat bagi umat Nabi Muhammad SAW, ini nasihat bagi diri Al-Faqir, nasihat bagi semua ikhwah fillah yang dirahmati Allah, di antara sebab yang menguatkan, menyabarkan kita di jalan Allah, di tengah fitnah yang begitu besar, ujian yang begitu besar, adalah seberapa dekat kita mengikuti Nabi Muhammad, seberapa kenal kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan Nabi, semakin kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebab keteguhan, disabatkannya kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut jemaah yang rahmatullah, hadis berikutnya masih di bab tentang sikap Nabi terhadap syair. Dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, Jalastun Nabi aktsar min 100 marrah. Aku pernah bermajlis dengan Nabi lebih dari 100 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah takdirkan kita tidak pernah duduk di majelis Nabi. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita di akhirat untuk kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebanggaan. Sebagaimana sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Jalastun Nabi, aku pernah bermajlis dengan Nabi." Berapa banyak dia bermajlis dengan Nabi? Aktsar min 100 marrah. Lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'ra. Dan aku sering mendapati di majlis-majlisku bersama Nabi, aku mendapati sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di majlisnya yatanashaduna asy-syi'ra, mereka mengungkapkan, mereka mengucapkan, mereka mendendangkan syair. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah, termasuk di antara yang mereka ucapkan, yang mereka ulang-ulangi ketika ada di majelis Nabi adalah menceritakan perkara-perkara yang dulu mereka dapati di masa jahiliyah. Wa huwa sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hanya diam, mendengarkan sahabatnya. Ada yang melantungkan syair, ada yang mengisahkan peristiwa-peristiwa jahiliyah. Wa rubbama tabassama. Bahkan terkadang, kata sahabat Jabir ibn Samurah, Nabi terkadang tersenyum bersama sahabat-sahabat yang juga tersenyum. Di bab sebelumnya, Allahu Akbar, jemaah rahmatullah, kita sudah membahas tentang bab tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mendapati semua riwayat menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah terbahak-bahak. Tawanya Nabi hanyalah senyum. Sampai terlihat gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedah bisa kita petik dari hadis ini. Satu, di antara kebanggaan fakhar sahabat-sahabat Nabi adalah banyaknya mereka duduk di majelis Nabi. Ini syaraf, kebanggaan bagi sahabat. Seperti Jabir ibn Samurah yang mengungkapkan berapa banyak ia pernah duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Samurah mengatakan, "Jalastu an-nabiyya, aku pernah bermajlis dengan Nabi lebih dari 100 kali." Allahu Akbar. Sebagaimana, dan ini kebanggaan bagi sahabat ketika mereka diberikan Allah kesempatan, ketika mereka bisa bermajlis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bermajlis dengan Nabi. Kalau di antara jamaah yang dirahmati Allah, suatu saat ada yang berangkat umrah, Allahumma amin. Ada yang berangkat ke Masjidil Aqsa, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan. Lalu di Masjidil Aqsa kita diberi Allah nikmat, kesempatan bisa bertemu dengan Imam Masjidil Aqsa. Bisa duduk dengan Imam Masjidil Aqsa. Bisa bertemu dengan Imam Masjidil Haram. Kira-kira apa yang jamaah lakukan? Tidak usah dijawab, saya sudah tahu apa yang dijawab. Kita pasti akan mengabadikan momen itu. Kita minta selfie dengan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, atau Imam Masjidil Aqsa. Sayangnya memang Imam Masjidil Haram tidak mudah untuk diketemui. Masjid Nabawi juga sama. Tapi Imam Masjidil Aqsa, bagi jamaah yang mau datang ke Aqsa, insya Allah tidak sulit untuk ditemui. Jadi tinggal cari momen sholat di shaf terdepan. Setelah selesai sholat, insya Allah dengan mudah kita bisa bertemu dengan Imam Masjidil Aqsa
Kalau cuma sekedar bisa minta foto, insya Allah tidak butuh pintar bahasa Arab. Tapi jika ingin banyak bertanya-tanya, bisa berbahasa Arab. Masya Allah, saya dapati ada banyak jemaah yang datang ke Aqsa mengabadikan momen mereka bertemu dengan a'immah, para imam yang ada di Masjidil Aqsa. Itu baru imam Masjidil Haram, baru imam Masjidil Aqsa. Lalu bayangkan jika kemudian yang Allah karuniakan kepada kita adalah duduk di majelisnya Nabi. Itu yang menjadi kebanggaan bagi sahabat. Seperti Jabir ibn Samurah yang mengatakan bahwa ia pernah duduk di majelis Nabi berapa banyak? Lebih dari 100 kali. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, aradtu ala Rasulillah. Aku pernah menghadapkan Quran kepada Nabi dengan tafsirannya, pemahamannya lebih dari 100 kali. Allahu Akbar. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, jemaah rahmatullah Allah, hadis ini juga menunjukkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mau duduk di tengah-tengah sahabatnya, mendengarkan sahabatnya. Bukan Nabi yang ceramah, bukan Nabi yang menyampaikan ilmu, tapi Nabi sekedar duduk di tengah-tengah sahabatnya hanya untuk mendengarkan. Di antara sahabatnya ada yang menyebutkan, ada yang mengungkapkan, ada yang mengucapkan syair, ada yang mendendangkan syair, ada yang menceritakan peristiwa-peristiwa jahiliyah. Bahkan terkadang Nabi SAW tersenyum bersama sahabat-sahabatnya jika di antara peristiwa-peristiwa tersebut ada sesuatu yang lucu yang membuat mereka tertawa. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan ketawaduan sebagaimana ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini juga memberikan kita pelajaran bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara orang yang suka tersenyum. Bahkan ini ditegaskan di bab sebelumnya yang kita bahas, ketika sahabat Nabi Abdullah ibn Harith mengungkapkan dalam hadis, dalam riwayatnya, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat dalam hidupku ada orang yang lebih banyak tersenyumnya melebihi Nabi. Allahu Akbar. Siapapun di antara kita yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, salah satu sunnah yang perlu untuk kita hidupkan saat ini adalah al-ikthar min al-ibtisam, memperbanyak senyum, karena ternyata Nabi adalah orang yang paling banyak senyumnya di antara orang-orang Arab saat itu yang ditemui oleh sahabat Nabi. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah menemui ada orang lebih banyak tersenyumnya dengan Nabi. Bahkan di antara ungkapan sahabat, semenjak saya masuk Islam, Nabi tidak pernah menolak untuk bertemu dengan saya, dan tidaklah Nabi bertemu dengan saya illa tabassama. Tidaklah Nabi melihatku kecuali ia pasti akan tersenyum. Nabi berkata kepada kita, mengingatkan kepada umatnya, tabassumuka, senyummu di muka, di wajah saudaramu adalah bagian dari sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah jarang bersedekah dengan harta, dengan senyum pun kita susah untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita wajah yang senantiasa dihiasi dengan senyum. Akhlak itu akan tergambar dalam 3 hal. 1, akhlak mulia akan tergambar pada wajah yang sering tersenyum. Maka Islam mencela mereka yang bermuka masam dan tidak mau tersenyum. Yang kedua, selain wajah, akhlak akan tersenyum, akan tergambar pada lisan yang senantiasa berlemah lembut, berkata baik. Yang ketiga, akhlak itu akan tergambar kepada tangan yang senantiasa membantu meringankan orang-orang yang kesulitan. Kita lanjut, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari hadis berikutnya dari Amru ibn Syarid an abihi qal kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amru ibn Syarid, dari ayahnya, beliau berkata, kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi. Aku pernah dinaikkan Nabi di belakang tunggangannya. Allahu Akbar. Dan beliau bukan satu-satunya sahabat yang mengatakan, yang meriwayatkan, yang menyebutkan dalam hadis bahwa ia pernah dibonceng oleh Nabi. Abdullah bin Abbas pernah juga meriwayatkan, kuntu radifan Nabi, aku pernah dibonceng oleh Nabi. Dan ini kebanggaan bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Mu'adz ibn Jabal juga pernah meriwayatkan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jemaah rahmatullah, ada banyak sahabat
yang menceritakan bahwa mereka pernah dibonceng oleh Nabi atau mereka pernah dibawa oleh Nabi di atas tunggangannya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billah, siapa yang tidak bangga kalau yang memboncengnya, yang menaikkannya di atas tunggangan unta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Di antaranya adalah Abu Zakaria Yahya ibn Mandah. Beliau adalah ulama yang khusus meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan siapa saja yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ada berapa orang yang pernah dibonceng oleh Nabi yang ditemukan oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Mandah. Beliau mengatakan setidaknya ada 40 nama jama'a asma ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumpulkan nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi atau dinaikkan Nabi di tunggangannya di belakang Rasulullah. Dan jumlah sahabat ternyata yang pernah, ini yang baru ketahuan riwayatnya, bagaimana kalau yang belum ketahuan riwayatnya. Nah, yang didapati oleh Ibnu Manda, riwayat yang didapati Ibnu Manda mengumpulkan ada sekitar 40 nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pengingat bagi kita, setiap di antara kita, jangan rahmat Allah, manusia termulia seperti Rasulullah tidak membuatnya kemudian enggan membawa sahabat yang didapatinya berjalan untuk naik di atas tunggangannya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Kata Amr ibn Syarid dari ayahnya berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi. Nabi pernah menaikkanku di atas tunggangannya di belakangnya. Fa'ansyadtuhu mi'ata qafiyan min qawli Umayyah ibn Abi Salt as-Saqafi. Dan ketika aku dibonceng oleh Nabi, ketika aku berada di belakang Nabi di atas tunggangannya, aku mulai mengucapkan bernasyid atau mendendangkan bait-bait syair milik Umayyah ibn Abi Salt sampai kira-kira 100 bait. Wah, ini nggak pendek ini. 100 bait lumayan panjang ya. Dan sahabat ini Allahu Akbar. Ini momen indah. Ya Rahman, Ya Rahim. Beruntung betul sahabat ini. Ketika dia dibonceng oleh Nabi, lalu ia berkesempatan untuk menyampaikan bait-bait syair sampai 100 bait. Dan beliau mengatakan, kullama ansyadtuhu baitan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hi. Dan setiap selesai satu bait syair yang saya ucapkan dari bait-bait syairnya Umayyah ibnu Abi Salt, yang di dalamnya ada keagungan-keagungan Allah, tentang keindahan alam semesta. Setiap selesai satu bait maka Nabi mengatakan hi, yang artinya lanjutkan lagi. Hatta ansyadtuhu mi'ata ya'ni baitan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim. Sampai kata sahabat ini kira-kira ada 100 bait syair Umayyah ibnu Abi Salt yang aku bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berkata in kada la yuslim. Umayyah ibnu Abi Salt hampir saja ia masuk Islam. Sayangnya Umayyah ibnu Abi Salt yang merupakan ahli ibadah, bahkan dalam bait-bait syairnya itu ada banyak yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi mau mendengarkannya. Seandainya bait syairnya itu kemungkaran, Nabi tidak akan mungkin mendengarkannya. Karena Nabi tidak akan mungkin mendiamkan sesuatu kemungkaran. Ketika Nabi mengatakan lanjutkan, selesai satu bait lanjutkan sampai 100 bait, itu menunjukkan bahwa di antara bait-bait syair yang dibacakan itu adalah bait syair yang di dalamnya ada kebaikan. Di antara bait syair yang dibacakan kepada Nabi milik Umayyah ibnu Abi Salt, majjadullaha wa huwa lil majdi ahlun. Mereka mengagungkan Allah dan hanya Allah pemilik segala bentuk pujian. Ini benar. Makanya Nabi mengatakan lanjutkan, Rabbuna fis samai amsa kabiran. Tuhan kita yang ada di langit, amsa kabiran, yang maha agung. Ini juga benar sehingga Nabi SAW kemudian memerintahkan sahabat terus membacakan bait-bait syair Umayyah bin Abi Salt. Lalu di akhir Nabi berkata, sayangnya
Umayyah ibn Abi Salt tidak masuk Islam. Ia hampir saja masuk Islam. Apa yang membuatnya masuk tidak mendapatkan hidayah? Di antara penjelasan ulama, al-hikad, kedengkiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengingatkan kepada kita jemaah rahmatullah, al-hasad, al-hikad, iri, dengki di antara penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita untuk senantiasa berlindung dari kedengkian, dari hasad. Dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini salah satu penyakit yang mematikan. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, hampir-hampir saja tidak ada orang kecuali dalam dirinya ada hasad. Maka ini membuat kita wajib untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit iri, dengki, hasad, dan penyakit hati lainnya. Hadis terakhir di bab ini, dan ini menjadi penutup pada bab tentang sikap Nabi terhadap syair. Hadis terakhir jemaah rahmatullah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah berkata, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah yadha'u li Hasan ibn Thabit mimbaran fil masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan bagi sahabatnya Hasan ibn Thabit, menyiapkan bagi sahabatnya Hasan ibn Thabit. Masih ingat siapa Hasan ibn Thabit? Salah satu dari 3 penyair Nabi. Hasan ibn Thabit, yang kedua Abdullah bin Rawahah, yang ketiga Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan mimbar untuk siapa? Sahabatnya Hasan ibn Thabit, agar dia berdiri di atasnya, yufakhiru an Rasulillah au qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar sahabatnya Hasan ibn Thabit membacakan bait syairnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbangga-bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, bahkan Nabi berkata, innallah yu'ayyidu Hasan biruhil qudus ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah. Bahkan Nabi ketika mendapati sahabatnya Hasan ibn Thabit naik di atas mimbar yang sudah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini kemudian mengucapkan bait-bait syairnya yang membela Rasulullah, berbangga-bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya Jibril menolong, membantu Hasan ibn Thabit ketika dia mengungkapkan bait-bait syairnya dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 faedah yang bisa kita petik dari hadis ini jemaah rahmatullah. Yang pertama, penegasan bahwa Nabi membolehkan syair. Membolehkan mengucapkan, menyampaikan syair kalau dalam syair tersebut ada kebenaran yang terkandung. Adapun kalau kemudian syair yang di dalamnya kebohongan, kedustaan, maka ini tidak dianjurkan untuk disampaikan. Yang kedua, jemaah rahmatullah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita, setiap kita bisa membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ibn Thabit menjadikan keahliannya dalam syair untuk membela Rasulullah. Mudah-mudahan kita pun dimampukan Allah dengan harta, dengan kekuatan, dengan ilmu, dengan skill yang Allah karuniakan kepada kita. Kita pun dipilih oleh Allah dengan kekuatan, kemampuan yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita untuk membela agamanya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, alhamdulillah jemaah rahmatullah, kita sudah selesai dari bab ke-37, bab tentang ucapan, perkataan Rasulullah tentang syair, atau bagaimana Rasulullah menyikapi syair. Kesimpulannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan kepadanya, Allah turunkan kepadanya yang lebih dahsyat dari syair. Bahkan tidak pantas Nabi kemudian tidak pantas syair itu bagi Nabi, karena Quran yang Allah karuniakan, Allah turunkan kepada Nabi jauh lebih dahsyat, lebih hebat dari syair. Akan tetapi bukan berarti dengan turunnya Quran Nabi menolak syair. Nabi menolak syair. Nabi tidak mengucapkan syair. Ternyata Nabi tetap mengatakan syair. Di antara syair-syair yang pernah diucapkan Nabi adalah syair yang pernah didengarkannya dari sahabatnya Abdullah bin Rawahah atau dari sahabatnya Labid ibn Rabi'ah.
Bahkan Nabi pernah berkata, sebaik-baik syair yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh para penyair adalah syairnya Nabi Ibn Rabi'ah. Ketika dia mengatakan, segala sesuatu selain Allah pasti akan sirna dan binasa. Sebagaimana Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya, mendengarkan mereka mengucapkan, membacakan, mendendangkan syair-syair, bahkan terkadang Nabi tersenyum bersama mereka ketika kemudian ada hal-hal yang lucu yang diucapkan oleh sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW menaikkan salah seorang sahabat di atas tunggangannya, lalu mulailah sahabat ini mendendangkan bait-bait syair milik Umayyah ibn Salt. Nabi kemudian berkata kepadanya, lanjutkan sampai 100 bait. Setelah itu Nabi berkata, Inka adalah Yuslim. Hampir-hampir saja dia masuk Islam. Sayangnya ia tidak memilih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sikat ini bermanfaat jemaah rahmatullah, dan sudah ada faedah manfaat yang bisa kita petik dari pembahasan kita hari ini. Bulan depan insya Allah kita akan lanjutkan bab ke-38, Maja'a fi kalami Rasulillah fis samari. Canda Nabi sudah kita cara bicara Nabi sudah kita bahas. Canda Nabi juga sudah kita bahas, bahkan sikap Nabi terhadap syair juga sudah kita bahas. Bab ke-38 bulan depan insya Allah kita akan mendengarkan apa yang diucapkan Nabi, bagaimana pembicaraan Nabi sebelum tidur. Ini penting bagi setiap di antara kita. Nabi itu sebelum tidur apa sih yang jadi dibahas, apa yang diucapkan? Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan kita hari ini semakin mendekatkan, mengenalkan kita dengan baginda Rasulullah, dan Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari di mana kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada waktu yang mustajab di mana tidak ada seorang muslim yang diberikan Allah taufik berdoa di waktu mustajab di hari Jumat kecuali doanya pasti diijabah oleh Allah. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Mengajak seluruh jamaah yang masih bergabung untuk sama-sama kita saling berwasiat, saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Seperti sahabat Nabi yang kalau mereka berkumpul, kalau mereka bertemu, tidak akan berpisah sampai berwasiat satu dengan lainnya dengan saling membacakan surah Al-Asr. Meminta kepada host untuk mengaktifkan mikrofon, dan siapapun yang ingin menyampaikan wasiat ini kepada saudaranya silakan diaktifkan mikrofonnya. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat sabar. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Apabila ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, ada di antara materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Umar Maka yang ingin diperjelas lagi, silakan bisa raise hand untuk bertanya langsung atau mungkin bertanya melalui chat yang insya Allah akan kami bacakan. Kita tunggu sejenak apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada Ustadz. Bisa langsung bertanya atau mungkin disampaikan melalui kolom chatroom. Sepertinya belum ada pertanyaan Ustadz ya. Mungkin sudah mulai masuk kepada aktivitas paginya nih Ustadz ya. Mungkin bisa disimpulkan dan langsung ditutup doa mungkin Ustadz. Ya, barakallahu fiik, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jemaah rahmatullah Allah, Al-Qur'an di atas segala-galanya. Al-Qur'an membungkam sastrawan Arab yang saat itu membanggakan sastra
yang mereka miliki saat itu. Menjadi aib ketika kita menikmati bait-bait syair yang ditulis oleh manusia, sementara kita lalai dari perkataan terbaik, dari mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Labid ibn Rabi'ah adalah penyair ulung, terkenal dengan syair-syairnya. Namun ketika ia sudah merasakan kenikmatan Quran, ia meninggalkan syairnya, menyibukkan dirinya menghafal Quran. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengirimi surat kepadanya, dibalas dengan mengutip setengah juz dari setengah surah Al-Baqarah. Jadi yang ditulis setengah surah Al-Baqarah. Padahal Umar menunggu bahwa di antara tulisannya ada bait-bait syair. Ini menunjukkan bagaimana keindahan Quran yang dirasakan oleh sahabat Labid ibn Rabi'ah. Poin terakhir pada kesimpulan kali ini, di antara sahabat menjadikan syair untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini muhasabah bagi setiap di antara kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk membela Rasulullah? Jika engkau tidak bisa membela Rasul dengan hartamu, jika engkau tidak bisa membela Rasulullah dengan kedudukan jabatan yang Allah amanahkan hari ini kepadamu, tidakkah engkau bisa seperti Hasan ibn Thabit yang dengan bait-bait tulisannya, syairnya, dengannya ia membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga Allah ridho, Allah terima amal-amal kita, ikhtiar kita untuk mencari ilmu agama ini, dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya, Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, berdakwah dan berjihad dengannya. Kami maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kajian berikutnya, dan insya Allah besok pagi kita juga akan bertemu kembali dengan guru kita Ustadz Dr. Umar Maka pada tema kajian rutin Halaqah Tadabbur Quran, insya Allah jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi yang ingin bergabung silahkan, nanti akan kami sampaikan linknya di sosial media Majelis Taklim Hijratul Kafah. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.